Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun dalam jaringan, dan sudah berapa hari ya dari Sabtu Minggu kita liburan, merefresh pikiran kita masing-masing ya, udah kumpul sama keluarga, ada yang jalan-jalan ya. Semoga belajar hari ini kita bisa lebih tambah semangat lagi, dan kalian menyelesaikan tugasnya lebih giat lagi, dan lebih optimis, dan lebih teliti lagi ya. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar dan memulai KBM kita hari ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya oke anak-anak semuanya, hari ini kita masuk subtema 2, tema 4, subtema 2 PB2. Tema 4, subtema 2 PB2. Pada subtema 2 ini, pada subtema 2 PB2 ini yang akan kita bahas itu adalah hak dan kewajiban di sekolah. Nah, pada PB2 ini yang akan kita bahas dua mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia sama PKM. Kemarin hari Jumat, kalau nggak salah ya, terakhir itu masuk subtema 2 PB1, gue sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban kalian masing-masing di sekolah ya, secara singkat aja ya. Nah, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan cara seimbang agar hidup kita agar kita disenangi, agar kita bisa menghargai orang dan kita dihargai orang, agar kita bisa diterima dalam lingkungan sekolah ya. Kalau kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan seimbang, sesuai dengan porsi kita sebagai seorang siswa ya, dan ibu sebagai seorang guru, kalian akan disenangi oleh teman-teman dan akan diterima oleh lingkungan sekolah ya. Jadi ibu ulangi lagi bahwa hak kalian di sekolah itu yang pertama adalah mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, bermain di halaman, ya, membaca buku di perpustakaan, itu adalah hak kalian. Kalian berhak untuk melakukan apa saja, ya. Bu, kalau jajan di kantin, ya itu juga hak kalian lah, jajan ya. Yang mandiri nggak boleh jajan, ya enggak. Nah, setelah kalian mendapatkan hak, kalian juga melaksanakan kewajiban. Kewajiban apa? Yaitu belajar, menyelesaikan tugas dengan baik, ya, menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya, jangan kayak sekarang masih juga kadang Bu Dini tanya, kenapa tugasnya belum selesai, nunggu mama. Kenapa tugasnya belum selesai, nunggu papa. Berarti yang sekolah itu siapa? Papa atau mama atau kalian? Kalau papa sama mamanya yang sekolah, berarti kalian di rumah aja, papanya yang di sekolah, ya enggak? Memang sekarang kalian belajarnya di rumah, ada orang tua, ada papa sama mama, jadi kalian bisa manja-manjaan dengan orang tua. Kalau nggak mau sudah, karena takut nanti orang tuanya pada darah tinggi. Tapi kalau kita sudah belajar normal, apakah harus kita nunggu dulu latihannya dikerjakan, nunggu papanya dulu? Tidak mungkin kan? Jadi mulai belajar dari sekarang. Itu adalah kewajiban kalian, nak, bukan kewajiban orang tua belajar itu ya. Orang tua itu hanya membimbing. Dia itu hanya membimbing, hanya mengoreksi aja. Kalau saya salah diperbaiki, itu adalah hak orang tua. Ya, itu adalah kewajiban orang tua. Nah, kewajiban kalian belajar, kalian cari jawabannya. Jangan nunggu orang tuanya. Ini ada beberapa yang Ibu Dini tanya, iya, nunggu papa dulu, nunggu mama dulu, nunggu ini dulu. Jadi kapan selesainya? Ya, jadi ibu mohon sekali kita belajar mendirikan itu sudah kelas 3. Nah, kalau kelas 1 oke lah, kalau kelas 2 oke lah. Kelas 3 itu mau menuju ke kelas 4. Itu adalah kelas peralihan, ya. Kalian itu peralihan dari kelas anak-anak dari anak-anak mau agak lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Jadi belajar dengan mandiri, dengan penuh tanggung jawab. Tumbuhkan sifat tanggung jawab itu adalah kewajiban, karena kalian sudah mendapatkan hak kalian. Haknya adalah menerima ilmu. Sudah belum kalian dapat dari ibu? Sudah ya, iya enggak? Tiap hari begini, alhamdulillah, tiap hari begini memberikan ilmu sama kalian ya. Nah, kewajiban kalian apa? Kerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tulis sendiri, kerjakan sendiri. Kalau tidak tahu boleh bertanya ya. Bukannya ditulisin, bukannya nunggu papa mamanya balik dari begawe ya. Tidak seperti itu ya, mentang-mentang kita belajarnya dari rumah jadi dibawa-bawa. Nanti takutnya pada saat kita normal nanti, kalian bawa-bawa kebiasaan tadi di rumah, kalian bawa-bawa ke sekolah ya. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu anak-anak begini ya, semuanya penuh tanggung jawab. Oke, nah ini lihat, buka halaman 61, baru kita masuk ke buku halaman 61 nih ya. Nih di sini sudah ada nih hak dan kewajiban. Nah ya,
Jadi kalian isi hak dan kewajiban ini sesuai yang pernah Bu Dini jelaskan. Boleh nggak Bu dengan pendapat aku Dewi? Boleh, silakan. Bu, aku nak pakai yang Ibu jelaskan juga, silakan. Ya, kerjakan di buku tema inilah anak-anakku semuanya, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Ya, kerjakan. Kalau sini kan minta 6, nah Bu Dini minta 4 saja. Minta 4 saja, 4 poin aja. Jadi 1, 2, 3, 4. Apa haknya, apa kewajibannya? Ada 4. Semuanya 4 hak dan 4 kewajiban. Gak usah 6. Ya, kalau di sini kan ada 6 kolom nih. Nah, Ibu Dini cuma minta 4 aja. Ya, seperti yang pernah Bu Dini jelaskan sebelumnya, hak dan kewajiban kalian di sekolah. Oke, nah di sini sekolah adalah tempat menimba ilmu. Nah, sekolah itu harus kita jaga kebersihannya. Nah, kira-kira menjaga kebersihan sekolah itu tanggung jawab siapa atau kewajiban siapa? Iya, kewajiban warga sekolah. Bu, siapa warga sekolah itu? Warga sekolah itu adalah guru, siswa, penjaga sekolah, TU, ya karyawan. Itu adalah warga sekolah. Jadi ibu juga wajib menjaga kebersihan sekolah. Kalian juga wajib menjaga kebersihan sekolah. Makanya kalian dibuatlah piket-piket kelas. Ya, untuk apa? Untuk menjaga kebersihan kelas kita masing-masing. Kalau kelas kita sudah bersih, kelas yang lain juga sudah bersih. Nah, di halaman nanti itu adalah tugasnya penjaga sekolah. Ingat ya, jangan mentang-mentang penjaga sekolah membersihkan jadi kalian enaknya aja buang sampah, sudah makan buang aja di tempat selokan. Oh, bukan itu, semuanya kewajiban anggota warga sekolah. Jadi kalau sudah makan ada tong sampah di sekolah kita itu banyak ya, sudah hampir ada di tiap kelas ya. Di dalam kelas juga sudah kadang ada gurunya sudah menyiapkan tong sampah. Jangan ini kadang dilihat sih kebiasaan itu meruncing. Nah, meruncing itu kadang di bawah laci ya. Kalian sudah makan, taruh di bawah laci. Ada kertas salah, taruh di bawah laci. Nah, itu tidak merupakan kewajiban kalian, ya. Berarti kalian tidak menjalankan kewajiban kalian sebagai warga sekolah. Karena kebersihan sekolah itu adalah kewajiban kalian, ya. Jadi, apabila nanti besok baru kalian buang, itu sudah kotor nggak di laci? Sudah kotor. Kalian misalnya ngambil apa gitu? Terkena ada yang kotor nanti? Kena. Akhirnya apa? Bisa jadi penyakit. Jadi, biasakan bersih. Ini Kak, padahal di depan kelas kita itu sudah banyak tong-tong sampah. Oke ya. Jadi kebersihan sekolah itu adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab warga sekolah. Jadi bukan hanya kalian, guru juga punya tanggung jawab, penjaga sekolah punya tanggung jawab, kepala sekolah juga punya, semuanya ya punya tanggung jawab. Nah, sudah itu di sekolah kita harus mematuhi peraturan, ya enggak, peraturan sekolah. Kalau kita peraturan sekolahnya masuknya pukul 6.40, ya enggak. Jadi usahakan datang 6.40. Kenapa? Karena kita belajar untuk taat peraturan, ya. Nah, sekarang belajar untuk bangun pagi. Ini kadang kebiasaan Bu Dini lihat, kadang ada yang nggak belum mandi, ya. Kadang ada yang belum mandi. Mendengar pasti ada yang buka video Bu Dini ini pasti belum ada yang mandi. Ya, ada pasti salah satu yang belum mandi. Nah, rubah kebiasaan tadi. Kenapa? Karena kita mau menuju normal. Kita mau menuju sekolah normal. Jadi, usahakan bangun pagi. Karena kelas 3, ingat kelas 3 itu datangnya jam 6.40 kalau sudah normal. Tapi nggak tahu nanti jadwal nanti apakah jam 6.40 atau jam berapa. Tapi kita sudah biasakan bangun pagi. Oke ya. Nah, jadi merawat tanaman. Nah, tanaman itu jangan ini tangannya karena terlalu rajin tadi ya. Kadang dilihat rajin, tangannya itu bukan ada rajin. Rajin kenapa? Motelin, nyabuti. Nah, rajin. Bukannya rajin itu disirami, bukan, malah diambilin. Kadang ini. Kadang terlalu rajin dari tangannya. Jadi jangan menjaga dan merawat lingkungan itu adalah merupakan salah satu kewajiban kita, merupakan cara bersyukur kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar nggak? Iya, cara bersyukur karena kalau ada pohon, oksigen masih ada, berarti udara kita masih bersih, ya. Nah, kebersihan dan kerapian di dalam kelas juga menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Mereka bekerja sama dalam menata bangku, buku-buku, semua barang dan pajangan kelas secara teratur sehingga menciptakan suasana yang nyaman saat belajar. Jadi kadang guru lihatlah kelas kamu, ada yang kadang guru masang apa, ya, ada kadang masang hasil karya. Itu adalah merupakan tata letak agar pada masuk kelas itu pada nyaman, ya, iya, nah ya pada nyaman, ya, nah ya, nah itu ya anak-anak semuanya ya. Nah jadi di sekolah itu ada tanggung jawab kita. Jadi tadi sudah dikasih, itu adalah tugas PKN, hak dan kewajiban kalian di sekolah. Ada 4 hak dan 4 kewajiban. Ya. Nah sekarang ini ada tugas bahasa Indonesianya. Setelah begini jelaskan tentang ini, sekarang tugas bahasa. Buatlah kalimat saran berdasarkan pernyataan berikut. Melihat sampah berserakan di halaman. Kira-kira saran kalian apa?
Biasa kan ya buat saran ya enggak? Iya ya. Melihat burung tampak layu, salah. Melihat bunga tampak layu, melihat bunga tampak layu. Sarannya apa? Ya. Melihat anak membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa yang akan kalian berikan saran kepada anak itu nanti? Ya, pintar semua pasti memberi sarannya enggak? Karena kita sudah berapa kali buat kalimat sarannya. Ya, oke. Ini adalah tugas bahasa Indonesia-nya. Tugas bahasa Indonesia di bagaimana begini dibuat semua karena hanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibuat semua ya. Jadi tugasnya ada 2, yaitu PKN sama bahasa. Jadi tujuan kita belajar hari ini supaya kalian tahu hak dan kewajiban kalian di sekolah ya, dengan tahu kalian bisa melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan dapat dan menerima haknya sesuai dengan apa yang harus kalian dapat. Nah, bahasa Indonesia tujuannya yaitu agar kalian bisa membuat kalimat saran sesuai dengan peristiwa atau pernyataan dalam sebuah bacaan. Jadi dengan kalian selalu belajar cara membuat kalimat saran, kalian akan terlatih dalam memberikan saran. Jadi kalau ada teman yang maaf ya, pakai kalimat maaf ini sebaiknya kamu buang sampahnya di sini, sebaiknya ini. Nah, ada kata. Jadi membuat kalimat saran itu, nah intinya membuat kalimat saran intinya itu tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Oke. Bentar ya. Ciri kalimat saran itu yang pertama, ciri kalimat saran yang pertama ada kata tidak menyinggung perasaan. Tuh yang kedua. Yang pertama, yang kedua gunakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ciri-ciri kalimat saran itu yang pertama tidak menyinggung perasaan, yang kedua gunakan bahasa yang sopan, yang ketiga ada gunakan kata sebaiknya, atau kata yang memberikan saran, memberikan masukan. Nah ya, jadi ada 3 ciri kalimat saran itu. Jadi tidak menyinggung perasaan. Jadi kita membuat kalimat saran itu jangan sampai menyinggung perasaan dia, ya. Jadi dengan cara yang bagus-bagus. 2, gunakan bahasa yang sopan. Jangan, tidak boleh. Sini, tidak boleh juga. Tidak boleh, mak itu kali. Nah, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Jadi gunakan bahasa yang sopan. Gunakan kata sebaiknya. Misalnya ini Padlan, sebaiknya jangan buang sampah di situ, buang sampah di situ. Itu ada tong sampah. Sebaiknya buang sampahnya di sana. Nah, jadi gunakan kalimat yang sebagai masukan. Jangan hanya tidak bagus itu. Nah, tapi kita tidak kasih kalimat saran, ya. Jadi buat kalimat saran yang berisi masukan, yang kalimatnya positif, bahasanya yang bagus, sopan, dan tidak menyinggung perasaan. Jangan sampai pada saat kita mau menyampaikan saran, dianya tersinggung. Nah ya, jadi itu adalah ciri kalimat saran ya. Jadi cara membuat kalimat saran itu seperti itu ya, itu yang bagus ya. Nah, jadi nanti tugasnya adalah ini. Nah, ini buat kalimat saran ini sesuai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, ini untuk tugas PKN-nya nomor 1, 2, 3, 4 saja. 4 hak dan 4 kewajiban. Oke, anak-anakku semuanya ya. Untuk pembelajaran hari ini semoga kalian bisa mengerti dan bisa paham apa yang telah begini ajarkan, yang begini sampaikan, dan kalian dapat menyelesaikannya tugas ini dengan penuh tanggung jawab, dengan usaha sendiri, dengan semangat yang lebih besar lagi ya, agar dapat nilainya yang lebih nilainya bagus dan nilainya menakjubkan. Nah, oke ya, anak-anak semuanya ya. Itu aja. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.